Saudara, ada seorang rohaniawan yang mengatakan bahwa senyum itu merupakan salah satu jalan untuk menuju kepada berkat. Jadi ketika kita senyum sama seseorang, itu sudah memberkati. Nah, mari kita praktekkan Bapak Ibu, senyum kiri kanan. Senyum aja nggak usah banyak. Yang masih ditutup dibuka supaya kelihatan senyumnya. Nah, orang kalau lihat orang senyum itu seger, saudaraku ya. Tapi kalau melotot, cucu begitu bahaya. Ya. Nah, pagi ini saudara saya diberkati dengan Mazmur pasal 1. Saya membuka Google cari-cari gambar. Loh kok pas ketemu gambar ini plus juga dengan kata-kata ini, saudaraku, yaitu perbedaan orang benar dan orang fasik. Ya, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saudara, saya tertarik dengan ini karena apa? Sepanjang kitab Mazmur nanti, saudara nanti akan ketemu tentang orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, ya, pengikut Tuhan dan bukan. Itu di sepanjang kitab Mazmur. Dan dibuka dengan ini, dua hal tentang orang benar dan orang fasik. Itu mewarnai kitab Mazmur. Kalau saudara dibaca terus, isi dari kitab Mazmur itu diisi dengan dua hal ini. Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu, klik lagi secara ringkas kalau Bapak Ibu nanti mau pelajari di rumah. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah, ayat 1 sampai 3, ini berbicara tentang kekudusan dan kebahagiaan orang benar atau orang saleh. Lalu bagian kedua ayat 4 dan 5, ini keberdosaan dan kesengsaraan orang fasik. Lalu ayat yang ke-6, yang ketiga, itu merupakan dasar dan alasan dari perbedaan di antara keduanya. Itu isinya kalau sudah dibaca. Ya, ayat 1 sampai 6. Nah, sebagai orang-orang kudus, orang Kristen, anak Allah, Kristianos sebutannya banyak saudara. Kita mesti harus punya ketegasan. Orang benar itu harus mengikuti bukan nasihat orang fasik, tapi kita harus tegas saudara, jati diri kita. Yaitu berpegang kepada firman Tuhan. Tegas tentang jati diri. Nah saudara, percaya atau tidak, saya bukan sedang menyombongkan diri. Di suatu acara yang penting, saya dipanggil Ahok saudara. Tapi saya tidak gubris itu. Bahkan di satu momen penting lagi, Erick Thohir, saudara. Saya pun dipanggil Erick Thohir. Sampai kepada Partai Gerindra mengadakan satu momen, saya dipanggil Prabowo. Tapi saya tolak semua. Kenapa? Karena nama saya Gideon Santoso, saudara. Bukan Ahok. Bukan Erick Thohir ataupun Prabowo. Jadi kalau saudara panggil saya Ahok, saya akan tolak, saudaraku. Saya namanya Gideon Santoso. Biasa ini pembuka supaya saya jangan tegang ya. Saya nggak suka tegang-tegang saudaraku. Nah sekarang kita masuk yang keserius. Ya. Jadi kalau sudah panggil saya Ahok, saya akan tidak gubris. Nama saya Gideon Santoso. Jadi jangan panggil saya Ahok atau Erick Thohir apalagi Prabowo. Oke? Nah ini perbedaan tentang orang benar dan orang fasik.
Mari kita lihat tentang kata berbahagia dulu. Ayat ini dibuka dengan kata berbahagialah orang. Nah, dalam bahasa Ibraninya itu diartikan sebagai diberkatilah. Nah, kata diberkatilah ini saudaraku mencakup kata bahagia, mencakup juga kata dihormati, lalu makmur. Jadi berbahagialah orang, dihormatilah orang, diberkati atau makmurlah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Nah, kata berbahagialah ini bentuknya jamak. Artinya berkat Tuhan itu jamak, banyak, tidak cuma satu. Tetapi objeknya tunggal, orang. Dan akan menjadi jamak tunggal kalau orang. Jadi kepada pribadi, ya saudara. Jadi berbahagialah orang itu meliputi kata diberkatilah, dihormati, makmur. Nah, kalau kita ambil sebuah kesimpulan, maka jika disimpulkan, kita akan mendapati ini saudaraku. Bahwa tidak ada manusia yang bahagia, makmur dan dihormati jika manusia itu tidak tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dia. Ya. Nah, mari kita lihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita melihat orang benar dulu. Jadi saya secara eksegese ayat per ayat saudara ya. Ayat yang pertama dikatakan demikian, klik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, terus lanjut penjelasannya ada sudah saya tulis. Kalimat ini menunjukkan tentang masa yang sudah dilalui, saudaraku. Yaitu tentang bagaimana orang benar itu dalam hidupnya telah mengerjakan semua hal yang dari ayat tadi. Jadi berbahagialah orang yang sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Ini ayat pertama. Jadi ini berbicara tentang lampau, masa lampau. Yaitu apa yang sudah dikerjakan orang benar. Ya. Makanya berbahagialah orang yang tidak, yang sudah melakukan. Yang tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bagian yang pertama. Lalu yang ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ayat ini atau kalimat ini menunjuk waktu saat ini. Yaitu cara hidup dari orang-orang benar setiap harinya. Tadi itu masa lampau sudah dikerjakan. Dia enggak ngikut nasihat orang fasik. Enggak. Lalu kehidupan sehari-harinya. Karakter dari sehari-harinya ini. Ya kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Ini gaya hidupnya orang kudus, orang benar. Di ayat kedua dijelaskan seperti itu. Ya. Yaitu cara hidup dari orang-orang benar sehari-harinya ya seperti itu. Digambarkan oleh kitab Mazmur. Kesukaannya itulah firman Tuhan. Apa-apa selalu diukur dari firman Tuhan. Bukan diukur dari orang lain atau pengalaman orang lain. Apalagi dengan kebenaran sendiri atau ilmu yang dia dapatkan dari dunia, tidak. Tapi yang menjadi ukuran patronnya itu sehari-hari adalah firman Tuhan. Lalu ayat yang ketiga. Ia seperti pohon, ini orang kudus atau orang benar. Yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalimat ini menunjuk sebuah kondisi yang akan terjadi ke depan. Kalau kita orang benar sudah melakukan tadi ayat 1, kita so beda. Saya enggak lakukan ini, tidak menuruti ini, tidak ini, tapi kepada memilih merenungkan firman Tuhan. Maka hasilnya ayat ketiga. Menunjuk kepada sebuah kondisi yang akan terjadi ke depan. Berkat dan kesuksesan yang diharapkan itu akan terjadi. Dan ini saudaraku digambarkan, ia seperti pohon yang ditanam. Kata seperti pohon yang ditanam itu berarti bukan tertanam dengan sendirinya saudara. Tetapi ada sebuah keputusan, pilihan yang dibuat. Orang benar kalau ia ada di dalam Tuhan, ia akan ditanam oleh Tuhan.
Ia seperti pohon yang ditanam. Ya, jadi bukan tumbuh dengan sendirinya. Jadi orang benar itu tidak ujuk-ujuk jadi orang benar. Tahu-tahu dia sudah jadi posisi itu. Tidak, ada proses. Ketika dia mengambil keputusan untuk ada di dalam Kristus, dia menolak dengan tidak menuruti nasihat orang fasik. Dia menolak dengan tidak berjalan di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia memilih firman Tuhan, maka Allah membawa orang ini ditanam. Kemudian dialiri, ya, di tepi aliran air berbicara firman Tuhan. Saudara tahu, kita semua Bapak Ibu ini ibarat orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, saudara memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saudara ditanam di gereja ini. Saudara sedang ditanami oleh firman Tuhan. Dialiri firman Tuhan. Menjadi tanaman Tuhan. Sehingga ke depan kalau saudara setia terus. Maka dikatakan di sini adalah akan terjadi ke depan. Kita menjadi tanaman Tuhan yang sangat berguna. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Saudara akan menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Kok gak ada amin ya? Sekali lagi ya. Saudara akan diberkati dan menjadi berkat. Saya kurang yakin aminnya lirih teman. Amin, yang keras dong. Saudara akan diberkati dan menjadi berkat. Nah kayak gue ya, bicara berkat ya amin ini saudara. Tadi kalau bicara soal jatuh ke debu lah amin. Salah. Bicara berkat amin. Haleluya. Jadi inilah orang-orang kudus. Orang benar. Ya, ada proses yang membedakan, yang membedakan orang benar dan orang yang tidak benar. Nanti kita lihat orang fasik pun tidak tahu-tahu sudah langsung jadi orang fasik, jadi orang jahat. Enggak. Tidak ada sesuatu yang jahat yang tidak mulai dari awal. Tidak ada. Tapi itu nanti belakang ya. Jadi inilah orang benar ya dalam sudut pandang kitab Mazmur dan juga Tuhan bahwa orang benar itu seperti ini. Lalu hal-hal yang selanjutnya kita lihat ini posisi orang benar ya sudah bagus. Soal ditanam saudaraku tadi. Jadi kita orang-orang benar itu sudah memilih Tuhan, tetap ada dalam kebenaran Tuhan, maka saudara akan ditanam oleh Tuhan. Dan saudara sekarang ditanam di gereja lokal, GBDI Mahanaim Tegal. Kenapa harus ada Tegalnya? Sebab Mahanaim ternyata bukan cuma di Tegal. Ada banyak gereja lain juga pakai nama Mahanaim. Jadi kalau nyebut Mahanaim Tegal, kalau bukan GBDI Mahanaim yang mana? Ya, kalau Tegal jelas. Loyalitas kita harus terus juga tertanam, saudara. Kesetiaan kita juga harus terus ditanam. Sebab saudara ditanam di tempat ini, dialiri oleh firman Tuhan melalui Bapak Gembala, wakil kami semua, para staf keluarga, staf gembala. Mengalirkan berkat Tuhan kepada saudara yang ditanam. Saudara tanaman Tuhan, ditanam oleh Tuhan di tempat ini. Nah soal ditanam mari kita lihat Mazmur 92. Klik ayatnya. Ayat 13 sampai 15 berbunyi demikian saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ini bait Tuhan ini. Ibadah raya kita ditanam ini. Ya, saudara mesti sadar ini. Saya ditanam di mana ini? Ya, mesti setia. Ya. Saudara yang sudah 6 bulan, 7 bulan tertanam di sini, silakan mengajukan. Jadi tanaman Tuhan yang sah di GBD Mahanaim, jadi warga Mahanaim. Segera diajukan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku. Dan tidak ada kecurangan padanya. Luar biasa. Nah. Janji Tuhan ini luar biasa sekali. Oh ini kalau diuraikan juga panjang sekali bisa jadi satu khotbah saudara. Tapi kita ini yang tanaman-tanaman Tuhan. Sudah mesti tahu. Nah sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita, mewaspadai kita. Klik lagi. Bahwa ada 3 tindakan atau karakter di luar kebenaran Allah yang dapat memengaruhi orang benar untuk keluar dan mengikutinya. Yang bentuknya tadi, nasihat orang fasik, pertama hati-hati ini.
kemudian jalan orang berdosa, dan yang ketiga kumpulan pencemooh. Jadi pemazmur sedang mengingatkan kita, oke kita ini golongan orang benar. Sudah tahu begini-begini, tapi hati-hati. Ada 3 karakter atau 3 tindakan yang bisa menyeret kita untuk keluar dari apa yang seharusnya kita ada untuk mengikuti mereka. 3 hal itu apa ya tadi itu? Nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, lalu yang ketiga kumpulan para pencemooh. Nah mari kita lihat 3 karakter ini ya seperti apa supaya kita harus berhati-hati. Baik dalam kehidupan berkeluarga, berbisnis, ya kita berusaha dan banyak hal. Kita akan lihat langsung catatan berikutnya. Nah, orang benar yang berpegang kepada firman Tuhan harus tegas. Tadi dari awal saya udah nyolong dulu ke situ ya. Harus tegas terhadap perilaku kejahatan seperti yang dikatakan Mazmur ini. Ini pegangan kita. Mazmur 119 ayat 115. Langsung diklik. Menjauhilah daripadaku hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Ini kita harus tegas tadi ya. Jadi diri kita orang benar. Jadi kalau dimasuki sesuatu yang tidak benar sesuai firman Tuhan, kita harus berkata menjauhlah kamu. Ini bukan gaya hidup kami, orang-orang benar di dalam Tuhan. Saya sudah ditanam dalam kebenaran firman Tuhan. Ditanam dalam gereja yang benar. Mesti pegangan kita. Ayatnya seperti itu. Menjauhlah daripadaku. Selain mengusir kita juga harus menjauhi dari 3 karakter tadi ya. Mari kita lihat satu-satu 3 karakter yang bisa membawa kita pada penyesatan. 3 karakter atau gaya hidup yang harus dihindari. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam teks Ibraninya saudaraku kata berjalan itu jalur yang dilalui. Kalau kita kan Kristianos ya. Jalur yang kita lalui itu adalah tapaknya kaki Tuhan. Bapak Gembala mengatakan kita nggak boleh mencang-mencang, mesti presisi, pas. Nah ini ada jalur lain. Ya. Nasihat orang fasik. Ya. Kata fasik ini secara umum. Artinya melawan hukum kebenaran, tetapi merasa diri benar. Jadi orang kudus kita ditanam di bait suci Tuhan. Dialiri oleh firman Tuhan. Sebagai orang-orang benar, orang Kristianus kita mesti mengikuti langkah Tuhan. Nah ini hati-hati, ada benih lain, nasihat orang fasik. Ini juga saudaraku coba ditanamkan kepada gereja Tuhan yang benar, mesti hati-hati. Saya kadang-kadang juga heran, ada orang-orang yang sebetulnya pinter saudaraku otaknya. Dan bukan orang baru, bukan pendeta karabitan, orang lama melayani Tuhan. Bisa tahu-tahu seperti orang fasik. Dia memberi nasihat kepada jemaatnya. Lalu mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Yang menyelamatkan bukan Yesus tapi Yahweh. Pinter gelarnya kayak gerbong kereta api. Tapi kebenaran firman Tuhan saking pinternya diolah pakai nalarnya sendiri. Pakai logika. Kalau firman Tuhan dicampur dengan logika manusia. Biar gelarnya kayak gerbong kereta api, hahaha, saudaraku. Tapi kalau nyimpang ini berbahaya, bikin gaduh. Padahal bukan orang kemarin, saudaraku orang ini. Tapi menceng. Nasihat, dia beri nasihat. Firman Tuhan dia paksakan. Pakai logika dia. Padahal firman Tuhan jelas. Yang mati di salib Yesus. Yang bangkit Yesus bukan orang lain. Loh kok dibilang Yesus bukan juru selamat. Ini ayat dari mana? Injil lain ini kata firman Tuhan. Dia memberitakan Injil lain ini. Ya ini lagi gaduh kan Bapak Ibu. Nah hati-hati saudara. Kalau sampai kita ditanami. Nasihat itu kan seperti nanami. Nih tak kasih nasihat seperti kita lagi nabur benih yang bukan Alkitabiah itu hati-hati saudara. Tapi memang seharusnya dia betul-betul ngerti firman Tuhan banget. Saya bincang-bincang dengan Bapak Gembala, dia orang GBDI aslinya dulu. Ngerti dong dasar-dasar firman Tuhan. Tapi setelah mulai dia merasa besar, mulai diagungkan dan ini malah menceng saudaraku. Makanya tadi saya katakan, tidak ada orang yang kemudian jadi antikris, nyuwun sewu maaf, jadi orang jahat dengan tiba-tiba. Tapi ada proses saudara. Dan gejala itu ada. Mulai menolak bahwa Yesus bukan juru selamat tetapi Yahweh. Itu sudah mulai penghinaan saudara.
Menceng-menceng lama-lama dia jadi antikris, saudara. Ya. Ini secara live, ya, disiarkan kan. Permulaannya kan seperti itu. Lama-lama dikesampingkan ini, saudara. Padahal Alkitab dengan jelas. Kita balik lagi ke catatan kita lagi. Jadi melawan hukumnya orang fasik, saudaraku. Ya, ini karakter yang berbahaya. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini karakter yang kedua. Nah, kata berdiri ini memiliki arti prinsip hidup atau pendirian orang yang berdosa. Waduh, bahaya loh. Orang yang nyimpang tadi, biarpun ditegur, wah ngotot yang lawan, dia punya pendirian. Saya punya pakai dasarnya Alkitab. Tapi kalau saya pelajari Alkitab itu dipaksakan, saudaraku, untuk membenarkan dogmanya dia. Padahal ayat itu tidak berbicara begitu. Kayak dicuplikin aja dia. Nah, jalan orang berdosa. Ini berbicara prinsip hidup atau pendirian orang berdosa. Yang pertama melanggar hukum. Yang penting untung. Ini orang berdosa kan begitu. Sikat jo. Yang penting untung. Ya. Kalau kita tidak ikut-ikut begitu, bukan untung, kita malah buntung kan begitu. Zaman sekarang zaman edan. Kalau nggak ikut ngedan orang keduman, kata orang Jawa kan begitu. Ini hati-hati saudara. Ini prinsipnya orang berdosa. Lalu menghalalkan segala cara. Nah, itu nggak bagus. Semua dihalalkan dengan segala cara ini jalanin. Ini juga yang lagi ditebarkan saudaraku di akhir zaman ini. Saya percaya saudaraku, karena Tuhan Yesus semakin dekat, iblis dengan kekuatannya menyadari bahwa waktu untuk dia dihukum juga sudah dekat. Dia akan bekerja keras, bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat barangkali. Atau mungkin lebih 100 kali lipat. Untuk mencoba membelokkan kebenaran Tuhan dan menyesatkan sebegitu banyak anak-anak Tuhan. Sebab yang namanya penyesat-penyesat, Alkitab sudah menubuatkan akan datang guru-guru palsu. Nabi palsu, rasul palsu, bahkan Mesias pun dipalsu. Dan berbicara tentang penyesatan itu tidak selalu dari luar, selalu dari dalam. Dia mengenal dulu apa yang benar, kemudian dia menjadi sesat. Bagian juga tokoh antikris. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah Bapak Gembala tentang siapa pribadi antikris ini. Dia dulunya bintang yang menyala. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi mungkin karena kesombongan dan sebagainya, dia dibuang oleh Tuhan dan berbalik menjadi antikris. Tokohnya loh ini. Dan sekarang banyak orang-orang yang mulai disusupi roh antikris. Yang dikhotbahkan Alkitab, tapi secara halus dia mulai anti dengan Yesus. Dan mengatakan Yesus bukan ini, bukan lagi. Sudah menentang kebenaran firman Tuhan. Tanpa sadar saudara, kita mulai digeser. Ya. Awal-awalnya sih yang digeser adalah hal-hal tentang banyak hal ya. Tentang perpuluhan itu mereka mulai tentang dengan argumen-argumen yang ngawur saudara. Sekarang Tuhan Yesus sendiri sudah mulai tidak diakui. Nah ini menghalalkan segala cara, hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, saudara bekerja, apakah saudara bekerja di pabrik atau saudara usahawan, guru dan sebagainya. Jangan berdiri di prinsip atau di jalan atau pendirian orang berdosa. Menghalalkan segala cara, ini berbahaya. Tentang menghalalkan segala cara, saudaraku ada sebuah peristiwa. Di sebuah komplek padat penduduk, saudaraku dekat kebun binatang. Itu ada kehebohan, ada tiang listrik yang meledak dan orang ribut bahwa ada yang kesetrum, saudaraku. Jatuh, darah berceceran kemana-mana dan bau bakar seperti asap daging kebakar itu mulai kecium. Orang merubung, menonton semua. Lalu ada seorang wartawan, saudaraku, dia pengen meliput. Susah dia. Tapi dia seperti itu, dia pakai prinsip orang itu menghalalkan dengan segala cara untuk bisa datang ke sana. Dia langsung berteriak, "Hoi, tolong minggir semua, saya keluarganya korban." Orang minggir semua. Mereka lihat, bener Pak sampean keluarganya. Orang heran saudaraku. Ada yang bergumam, lebih ganteng ya dari yang jadi korban. Orang minggir semua saudaraku. Lalu dia dengan lenggang masuk ke area. Begitu dia melihat korban, dia pucat pasi saudaraku mukanya. Dia mulai berdebar dan dia mulai kebingungan. Karena apa? Ternyata yang kebakar itu monyet. Yang dari kebun binatang itu. Bukan orang saudara. Saudara bisa pikirkan.
Pantas ada orang bilang, kok lebih ganteng ya daripada yang jadi korban. Ya jelas dong. Orang berkata, oh ini keluarganya monyet. Malu dia. Karena menghalalkan cara. Jadi orang yang menghalalkan cara ujungnya ini dipermalukan. Pantasan dia pucat pasti. Takut ternyata yang kebakar jatuh itu bukan orang. Monyet dari kebun binatang rupanya yang keluar. Jadi Bapak Ibu ini hati-hati. Seprinsip menghalalkan cara melanggar hukum. Ini berdosa. Ya. Melanggar firman Tuhan itu berdosa. Sebab dosa itu tidak berbicara tentang mencuri, membunuh, tidak mengampuni, benci, tidak. Tapi dosa, awal dosa di Taman Eden adalah melanggar perintah Allah. Itu dosa, dia jatuh dalam dosa. Baru kembangannya setelah jauh dari Tuhan, jauh dari hukum Allah, tidak hidup menuruti firman Allah, kembangannya banyak. Gorol lah, nyolong lah, dan sebagainya banyak. Dan yang ketiga sekarang. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk ini dapat berarti saudaraku, bersekutu, bersetuju, dan menggabungkan diri. Orang biasanya kalau duduk bareng makan, berarti setuju dong. Tes. Nah kata duduk tadi saya ulangi saudara. Ini dapat berarti bersekutu, bersetuju, dan menggabungkan diri. Orang biasanya yang duduk bareng itu masuk dalam sebuah persekutuan dan setuju dengan apa yang dipersekutukan. Ya toh? Kemudian menggabungkan diri. Ini, nah kata duduk. Nah orang benar jangan sampai duduk dalam model begini. Jangan bersekutu, bersetuju, pokoknya menggabungkan diri dengan para pencemooh. Nah apa pencemooh itu saudaraku? Klik lagi. Pencemooh dalam teks Ibraninya artinya saudaraku, orang yang sinis terhadap firman Tuhan. Sinis. Ya. Terang-terangan menentang kebenaran. Dan yang ketiga, mengolok-olok perintah firman dengan menjadikan bahan tertawaan. Saudara, orang yang kemudian memelintir, maaf kata, soal persepuluhan, mereka mentertawakan gereja, lalu menghakimi. Orang memperkaya diri tuh, gini. Ini model ini pencemooh. Mereka masih dalam posisi sebagai hamba Tuhan katanya, pendeta katanya. Tapi mereka sudah menjadi pencemooh dan menghakimi orang lain. Tanpa dasar firman yang benar. Mesti hati-hati saudara ya. Makanya Mazmur memberikan dua hal. Perbedaan orang benar dan orang fasik. Sebab kedepannya juga ada domba dan kambing. Lalang dan gandum. Dan endingnya yang paling akhir gereja sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Nah, perbedaannya dalam kehidupan, aplikasi hari-harinya seperti ini. Ya, sinis terhadap firman Tuhan. Pinternya pendeta. Alkitab diolah-olah seperti ini. Sudah begitu terang-terangan menentang kebenaran. Mereka merasa tidak setuju dengan firman Tuhan. Lalu terakhir mengolok-olok firman Tuhan sebagai bahan tertawaan. Untuk menghakimi gereja-gereja yang justru masih berpegang kepada pengajaran sepenuh. Nah ini sudah mulai marak ya Bapak Ibu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang sekarang zamannya zaman elektronik ya. Tab, gadget dan sebagainya. Saudara bebas bisa pengen denger khotbahnya ini hati-hati disaring saudaraku ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Nah sekarang tentang orang fasik. Perbedaannya kan tadi orang benar. Tentang orang fasik ada waktu singkat saya cepat saja ya. Orang fasik dikatakan di ayat 4 saudaraku. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah kalimat ini saudara, menunjuk kepada kebalikan dari hidup orang benar.
Jadi bukan demikian orang baik, orang fasik. Oh enggak, beda dengan orang fasik. Ini orang benar, tapi tidak seperti itu orang fasik. Lain, beda dengan orang benar, maksudnya seperti itu. Ya, menunjuk kepada kebaikan dari hidup orang benar. Ya, orang fasik hidupnya dipimpin oleh nasihat orang fasik. Dia mengikuti jalan orang fasik. Kalau kita Kristianus mengikuti jalan jejak Kristus, berbeda. Bukan nasihat orang fasik, tetapi nasihat daripada firman Tuhan. Tapi orang fasik hidupnya dipimpin oleh nasihat orang fasik, ada di jalan orang berdosa, dan bersekutu dengan kumpulan pencemooh. Ini orang fasik. Yang membedakan itu aja, kebalikannya. Ya, kebalikan daripada orang benar. Sekali lagi, jika orang benar dituntun oleh nasihat firman Tuhan, tapi orang fasik dituntun oleh nasihat ya para fasik yang lain. Sehingga dia jadi fasik. Kemudian prinsip hidupnya kalau orang benar adalah kebenaran firman Tuhan. Prinsip hidup orang fasik adalah orang berdosa. Lalu perhimpunannya bukan seperti kita orang-orang benar. Yang ditanam dan dialiri firman Tuhan. Mereka ada dalam kumpulan para cemooh. Jadi kebalikan dari kita. Nah, orang benar seperti pohon yang berharga. Yang ditanam oleh Tuhan dan menghasilkan buah. Sementara orang fasik sebaliknya. Seperti sekam yang ditiupkan angin. Tidak berguna sama sekali, saudara. Tidak berguna sama sekali. Mungkin saat-saat ini orang fasik yang seperti sekam itu, yaitu bagian paling lembut dari debu, dari sekam itu adalah debu, masih bercampur. Ya, masih bercampur ini. Seperti lalang dan gandum masih bercampur di satu ladang. Tapi nanti pada masa penampian akan terlihat mana biji yang berisi, mana yang sekam dibuang. Jadi berbicara orang benar dan orang fasik itu adalah orang yang masih ada di dalam satu area. Nah, ini bisa buat bahan koreksi buat kita. Kira-kira kita cenderung kemana ini? Kita tetap meningkat dalam iman dan kasih. Tadi pagi disinggung oleh pendeta muda Simon. Atau nanti kita malah pelan-pelan jadi sekam. Nanti pada waktu masa penampian ditiup angin kelihatan, saudara. Mana gereja yang sempurna dan mana yang bukan. Yang kelima, ini tentang orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Artinya mereka didapati bersalah dan tidak dapat menyangkal semua sifat dan kejahatan yang dilakukannya. Jadi pada waktu masuk dalam penghakiman Tuhan, mereka dinyatakan bersalah tanpa bisa membela diri, terbukti semuanya. Mereka tidak akan dapat bertahan, saudaraku, dalam penghakiman orang. Begitu pula dalam orang berdosa di perkumpulan orang benar. Semuanya melakukan kebenaran, cuma dia sendiri yang tidak. Akan terlihat, saudara. Ya, dan mereka tidak akan bisa bertahan dalam perhimpunan-perhimpunan seperti ini. Lanjut. Di dalam Yohanes 12 ayat 48, saudaraku. Dikatakan demikian, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi begini, saudara, dua golongan ini sama-sama ditaburi firman Tuhan. Tapi satu golongan menjadi orang benar, karena tadi dia punya prinsip, sudah saya jelaskan awal, yang satu enggak. Nanti akan jadi hakim adalah firman yang sudah dia dengar. Firman yang sudah didengar tapi tetap dilanggar, dia memilih menjadi orang fasik, itu firman akan menghakimi kita. Jadi kita nggak bisa berdalih, saudaraku. Udah bisa menghindar lagi. Akan sangat terbukti itu. Itulah sebabnya waspada, saudara. Ya, ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Perhatikan kata Tuhan mengenal, saudara. Kata Tuhan mengenal di sini, mengenal karena hubungan intim. Hidup menuruti nasihat firman Tuhan. Jalan kebenaran Tuhan. Jadi bukan karena cuma tahu. Ya. Saudaraku yang Tuhan kasih tentang presiden kita Bapak Jokowi, kita semua tahu siapa Jokowi.
Tapi yang mengenal betul-betul siapa Jokowi itu istrinya. Karena dia intim. Tahu betul siapa dia. Kalau kita cuma tahu. Tahu dengan mengenal berbeda saudaraku. Kalau orang cuma tahu itu cuma informasi. Oh saya tahu, itu hanya informasi, saudara nggak kenal. Tapi namanya kenal lain. Itu ada hubungan intim. Nah orang benar dikenal Tuhan karena apa? Karena hari-harinya kita akrab, intim, berhubungan dengan Yesus. Melakukan firman Tuhan. Berjuang terus untuk mengerjakan firman-Nya. Tuhan kenal. Tapi orang fasik enggak, saudaraku dikatakan di sini. Ya, tetapi jalan orang fasik langsung menuju kebinasaan. Bahkan Alkitab mengatakan ada orang-orang yang mengaku dirinya anak Tuhan dengan prestasi-prestasinya. Bukankah aku mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengadakan mujizat demi nama, lalu Tuhan bilang apa? Maaf, aku gak kenal kamu. Karena dia melakukan kefasikan, saudara. Itulah sebabnya saya katakan hati-hati. Karena proses untuk menjadi orang jahat gak ujuk-ujuk jadi. Ada prosesnya, ini yang terakhir. Kita orang benar mesti hati-hati. Proses orang menjadi jahat ini saudaraku. Hati-hati. Orang benar pun akan menjadi fasik. Ada prosesnya saudaraku. Yang pertama menjadi fasik dulu. Menjadi fasik artinya, pertama dia mengabaikan firman Allah. Ngerti firman Tuhan, diabaikan saudaraku. Uslah, wong lain melakukan begini kok. Enjoy aja lah, diabaikan. Mula-mula seperti itu. Lalu menjauhkan diri dari perimbunan ibadah. Mulai bosen lah, maling-maling mendengar firman Tuhan, maling-maling ini. Kepintarnya pendeta. Dia mulai mengundurkan diri. Dan yang ketiga, mulai membuang rasa takut akan Tuhan. Ini sudah fasik ini. Nah kalau udah fasik meningkat yang kedua saudara. Menjalani hidup dalam dosa. Yaitu sudah tidak lagi dipimpin oleh nasihat firman Allah. Tetapi nasihat orang-orang fasik. Selalu. Itu pasti lakukan dosa. Gak mungkin enggak. Semua yang berdosa pasti dia lakukan. Karena sudah tidak lagi dipimpin oleh nasihat firman Tuhan. Lalu kebenaran Allah berganti dengan kebenaran diri sendiri. Sebagai prinsip dan jalan hidupnya. Termasuk yang saya singgung tadi. Ada orang bergelar teologi. Ngajarnya Alkitab tapi yang diajarkan beda. Tapi dia merasa benar saudaraku. Ngotot loh benar. Dia lawan semua yang menasihati dia dengan baik. Kalau udah model begini, dia tetap lakukan sesuatu yang menyimpang berdosa, maka finalnya saudaraku menjadi pencemooh. Kondisi rohaninya menurun tajam dengan terang-terangan menentang kebenaran firman Tuhan. Lalu mengolok-olok ibadah dan segala hal yang kudus dari Tuhan. Lama-lama dia anti terhadap Yesus dan firman-Nya. Melipir-melipir Yesus bukan juru selamat, melipir-melipir Yesus tidak setara dengan Bapa. Lama-lama anti. Nah orang-orang benar, saya tulis yang terakhir, waspadalah. Kita orang benar, amin. Tetap, itulah sebabnya setialah beribadah. Setia, saudaraku, tertanam, jangan sampai tercabut. Untuk menerima aliran air pengajaran firman Tuhan di tempat ini. Dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua.